Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Minarta, saya dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu virus corona, kemudian bagaimana cara penyebarannya, dan juga bagaimana cara kita untuk mencegahnya. Langsung saja kita mulai yuk. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu virus corona. Virus corona saat ini disebut juga dengan COVID-19, merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan pada manusia. Virus ini dapat menyebabkan gangguan-gangguan seperti gangguan sistem pernafasan, pneumonia akut, hingga kematian. Secara umum, coronavirus ini berasal dari kota Wuhan di Cina, ditemukan pada akhir Desember 2019 kemarin. Disebabkan karena mengkonsumsi hewan-hewan liar seperti ular dan juga kelelawar. Sebenarnya upaya yang dapat kita lakukan awalnya adalah untuk tidak berpergian ke luar negeri untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. Tapi karena itu sulit untuk dilakukan, sehingga virus ini menyebar dengan cepat dan menjadi sebuah permasalahan kesehatan secara global. Penularan virus ini sendiri melalui batuk dan bersin, dengan gejala awal seperti demam dan sakit kepala, karena sekali lagi coronavirus itu menyerang saluran pernafasan pada tubuh manusia. Nah, ini adalah gejala-gejala dari coronavirus, seperti demam tinggi, biasanya 38 derajat ke atas, dan sakit kepala. Kemudian batuk kering, kelelahan, sesak nafas, dan hidung beringus. Untuk cara penyebaran virus ini sendiri adalah dengan kontak fisik dan kontak non-fisik dengan penderita, menyentuh benda terkontaminasi, dan juga melalui udara. Nah, ini adalah proses corona menginfeksi. Jadi awalnya, corona akan menyebar melalui air liur penderita yang batuk dan bersin tidak ditutup. Itulah sebabnya kita untuk selalu memakai masker atau menggunakan N95 saat batuk dan bersin. Kemudian virus tersebut akan masuk ke tubuh orang lain melalui mulut, hidung, dan mata. Itulah sebabnya kita harus menggunakan masker sebagai orang yang tidak terinfeksi dan juga selalu cuci tangan setelah beraktivitas di luar dan sebelumnya tidak menyentuh mulut, hidung, dan mata. Virus ini akan masuk ke saluran pernafasan dan berkembang di sana. Kemudian virus ini akan menginfeksi sel-sel dan masuk ke paru-paru manusia. Kemudian virus akan naik ke saluran pernafasan atas. Saat ini virus masih belum terdeteksi melalui tes, jadi biasanya setelah muncul gejala-gejala secara umum yang sudah disebutkan sebelumnya, diperlukanlah tes untuk konfirmasi. Tesnya sendiri yang diterapkan di Indonesia ada 3 jenis, yaitu tes cepat molekuler. Tes ini menggunakan dahak pada tubuh manusia, dengan hasil tes biasanya sekitar kurang lebih 2 jam. Kita bisa mengetahui hasilnya setelah 2 jam tersebut. Kemudian yang kedua adalah polymerase chain reaction, di mana tes ini menggunakan lendir hidung dan tenggorokan, karena hidung dan tenggorokan tempat virus ini menggandakan diri. Nah, untuk tes ini diperlukan waktu yang lama karena melalui 2 kali proses, yaitu proses ekstraksi dan proses amplifikasi. Kemudian yang terakhir adalah rapid test. Rapid test ini menggunakan darah. Darah sendiri disebutkan bahwa digunakan untuk mendeteksi imunoglobin, yaitu antibodi yang terbentuk saat tubuh mengalami infeksi. Hasil tes ini dapat diketahui setelah kurang lebih 15-20 menit, tetapi tes ini tidak terlalu dianjurkan karena bisa saja menghasilkan false negatif atau kondisi saat hasil tesnya negatif, tapi sebenarnya adalah positif. Tes yang seperti itu terjadi karena dilakukan kurang dari 7 hari setelah terinfeksi, jadi masih belum terdeteksi tadi ya. Nah, bagaimana pencegahannya? Pencegahannya yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ini dilakukan setelah kita menyentuh benda-benda yang mungkin sedikit terkontaminasi atau kita beraktivitas di luar. Nah, kita harus langsung cuci tangan atau setidaknya menyediakan hand sanitizer. Tapi hand sanitizer ini tidak terlalu dianjurkan karena mengandung alkohol yang dapat menyebabkan tangan kita kering.
Jadi biasanya maksimal 5 kali, kemudian kita harus langsung cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian jangan berbagi barang-barang milik pribadi, karena kita tidak pernah tahu siapa yang terkena COVID-19, jadi sebaiknya kita menjaga barang-barang pribadi kita sendiri. Kemudian kita tidak boleh berkumpul di tempat-tempat yang ramai, karena itu tadi, kita tidak pernah tahu siapa yang sudah terkena virus COVID-19 ini, karena biasanya COVID-19 ini juga kadang memiliki penderita yang tapi tidak terdeteksi atau belum memiliki gejala awal. Kemudian jangan lakukan kontak fisik. Nah, selanjutnya adalah etika saat bersin dan batuk, yaitu menggunakan siku seperti ini. Jangan menggunakan telapak tangan karena ini biasanya untuk berkomunikasi dengan orang atau salaman, tapi sebaiknya hindari juga kontak fisik ya. Nah, gunakan masker saat di tempat umum. Ini baik yang sedang terkena virus atau memang orang-orang yang masih sehat, gunakan masker saat di tempat umum. Kemudian dengan menjaga kebersihan diri dan pola hidup sehat. Kebersihan diri ini dengan mandi yang teratur. Nah, jika kita setelah beraktivitas di luar, langsung mandi dan mencuci bajunya sendiri ya, dipisah. Karena itu bisa juga menyebabkan penyebaran virus corona yang tidak kita ketahui sebelumnya. Pola hidup sehat itu seperti makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, olahraga yang teratur, dan juga tidur yang cukup. Kemudian lakukan jarak sosial minimal 1 meter, ini adalah jarak yang disarankan, sehingga kita juga mencegah penularan dan penyebaran dari COVID-19 ini. Kemudian kita harus rutin membersihkan benda-benda yang rentan tersentuh menggunakan desinfektan. Nah, ini adalah komplikasi dari virus corona. Virus corona sendiri dapat menyebabkan gangguan seperti gangguan pernafasan akut, gagal ginjal, cedera jantung akut, pneumonia, hingga yang terakhir adalah kematian. Penanganan bagi penderita untuk COVID-19 sendiri adalah dengan merujuk penderita untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan saat ini kan sudah ada nomor telepon yang disediakan ya. Jadi jika ada penderita yang mungkin saja kita ketahui, segera rujuk mereka untuk menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di daerah-daerah. Kemudian istirahat yang cukup agar imun tubuh kita jadi lebih meningkat. Kemudian memberikan obat penurun demam dan nyeri pada penderita. Karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa COVID-19 memiliki gejala awal seperti demam tinggi dan sakit kepala. Kemudian minum yang banyak dan menjalani pola hidup sehat. Nah, ini adalah penanganan bagi ODP atau PDP. ODP sendiri adalah orang dalam pengawasan dan PDP merupakan pasien dalam pengawasan. Jadi yang pertama, jangan keluar rumah kecuali untuk pengobatan. Nah, jika gejala bertambah parah, hubungi rumah sakit rujukan terdekat dan meminta ambulans untuk menjemput ya. Kemudian lakukan isolasi mandiri. Nah, untuk isolasi mandiri ini gunakan tempat yang terpisah atau kalau tidak ada, gunakan kamar dan kamar mandi yang terpisah ya, jangan digabung. Kemudian hindari penggunaan perlengkapan apapun secara bersama. Seperti biasanya alat makan, itu harus disendirikan. Kemudian gunakan masker dan sarung tangan untuk di tempat umum. Juga gunakan tisu untuk batuk dan bersin kalau tidak menggunakan masker, dan langsung dibuang ke tempat sampah. Nah, kemudian yang terakhir adalah minum yang banyak dan menjalani pola hidup yang sehat juga. Sekian adalah informasi mengenai virus COVID-19. Terima kasih.